Mereka tidak memelihara kucing, mereka tidak memelihara anjing. Tapi 3 malam sebelum operasi sesar dilaksanakan, Yadi ini mendengar seperti kucing bekarat, ya, seperti kucing berantem, seperti kucing ngeong-ngeong di atas dek rumahnya. Mereka sama sekali nggak melihara kucing. Tetangga-tetangganya juga nggak ada yang melihara kucing. Kucing-kucing kampung yang berkeliaran juga nggak pernah terdengar berantem di atas dek rumah tuh nggak pernah. Di malam selanjutnya, Yadi lagi-lagi terbangun di tengah malam. Dia mendengar lolongan anjing, au gitu ya, mendengar lolongan anjing yang sangat mengerikan sekali. Ketika anjing itu melolong, Yadi ini seperti mendengar ada delman. Suara delman lewat di depan rumahnya. Tak, 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 ya. Ciri khas suara sepatu kuda dan suara pedati ya, atau roda kayu dari delman itu terdengar di depan rumah mereka, melintas di depan rumah mereka. Yadi sempat bangun, mengintip dari pintu ini ya, dari ruang depan, dari dekat pintu dia ngintip, nggak ada apa-apa. Namun anjing masih terus melolong. Dan malam ketiga, belum esok harinya, sekitar jam 2 siang, istri dari Mas Arif ini melakukan operasi sesar. Di malam itu, dia mendengar seperti orang ramai sekali berjalan, warawiri di depan rumahnya, tapi ketika dicek sama Yadi, tidak ada satu orang pun yang lewat di depan rumahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan sahabat-sahabat juga bisa menfollow akun Instagram saya Rio.Wijaya91, karena di akun Instagram saya sering melakukan live untuk menceritakan kisah-kisah misteri. Di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang dibagikan oleh salah seorang sahabat yang menceritakan sebuah kejadian yang sangat mengerikan sekali. Kakak dari sahabat yang mengirimkan kisah ini kepada saya menjadi tumbal sebuah warung makan. Jadi, bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Mulyadi 26 tahun yang membagikan kisah ini kepada saya untuk saya ceritakan kembali kepada sahabat-sahabat semua. Beliau berharap apa yang terjadi di keluarganya ini tidak terjadi di keluarga kita, di keluarga sahabat-sahabat semua yang mendengarkan kisah ini. Karena di era milenial sekarang, bukan orang berpikir semakin rasional ya untuk menanggapi sebuah permasalahan, apalagi permasalahan ekonomi. Banyak yang berpikir singkat untuk mencari jalan pintas, untuk mendapatkan kekayaan, seperti yang dilakukan oleh seseorang yang akan saya ceritakan kali ini, menumbalkan orang yang tidak bersalah. Mulyadi, kita sebut saja dengan nama Yadi, menceritakan kisah ini terjadi di tahun 2017 yang lalu, yang mana Yadi memiliki seorang abang yang bernama Arif. Mas Arif yang berusia 36 tahun sudah memiliki seorang istri, dan di tahun 2017 istri Mas Arif ini tengah mengandung 4 bulan. Yadi dan Mas Arif ini, kedekatan mereka sangat akrab sekali, sangat dekat sekali. Hubungan mereka sangat dekat sekali lah antara kakak beradik ini, karena memang di keluarga itu cuman 2 orang anak dari ibu dan bapaknya. Jadi di tahun 2017 itu, Yadi yang berusia 26 tahun,
dia nih hobi main futsal, sedangkan Mas Arif ya hobi main bulu tangkis bersama teman-temannya. Walaupun mereka ini hobinya nggak sama, tapi kegiatan mereka tuh selalu dilakukan pada malam hari. Karena Yadi sibuk kerja ya. Terus Mas Arif juga sibuk sekali dengan bisnis yang dikelolanya. Mereka nih jadwal main futsal dengan main bulu tangkis itu selalu bersamaan. Nah, mereka mengendarai sebuah sepeda motor. Yadi yang bawa sepeda motor ya. Ngantar Mas Arif dulu ke hall untuk main bulu tangkis. Nanti selesai dari si Yadi ini main futsal, barulah dia menjemput Mas Arif. Dan kebiasaan mereka, setiap pulang dari main futsal atau main bulu tangkis, mereka berdua nih selalu mencari makan di luar. Jadi malam tuh ya, nyari jajanan malam lah sebelum pulang ke rumah. Dan pada suatu malam, Yadi ini bermain futsal dan Mas Arif bermain bulu tangkis. Seperti biasa, Yadi mengantar Mas Arif dulu ke tempat main futsal dan barulah Yadi ini main futsal bersama teman-temannya. Kurang lebih sekitar jam 11 malam, Yadi sudah selesai main futsal. Dia langsung ke hall untuk menjemput Mas Arif dan Mas Arif pun sudah menunggu karena dia sudah lumayan lama lah ya selesai main bulu tangkis dan mereka pun langsung pulang. Ya, sebelum sampai ke rumah, Mas Arif nih bilang, "Dek, kita cari makan yuk." Ya udah, kita mampir ke warung soto langganan aja lah. Yadi bilang begitu kepada Mas Arif. Tapi Mas Arif nih bilang, "Yo masa kita makan soto terus, kita cari makan lain aja lah." "Yo wis, kalau Mas mau kayak gitu," dia bilang. Jadi Arif ini sambil mengendarai sepeda motor ya ke arah pulang lah, ke arah jalan pulang. Memang di suatu tempat lah ya sebelum sampai ke rumah mereka. Ya jaraknya masih lumayan jauh lah dari tempat itu baru sampai ke rumah Mas Yadi dengan rumah Arif ini. Kurang lebih masih 1,5 kilometer lagi lah. Mas Arif ini tiba-tiba bilang sama Yadi, "Dek, itu ada warung tuh," dia bilang. "Ada warung ayam," dia bilang. "Kita berhenti yuk, kayaknya warungnya baru buka," dia bilang. Memang Yadi bilang warung yang dituju sama Mas Arif ini, warung yang dibilang sama Mas Arif ini baru buka pada malam itu. Sebelumnya kalau dia melintas di situ ya, Yadi melintas di situ, dia nggak pernah melihat di lokasi itu ada warung ayam lah ya, pecel ayam lah kita sebut seperti itu. Jadi, "Ayolah Mas, kelihatannya enak ya," Yadi bilang. Mereka pun mampir. Di sini, warung pecel ayam yang dituju sama mereka tuh sepi sekali. Di situ cuma ada sepasang suami istri dan seorang pegawai. Laki-laki muda ya usianya paling 20 tahun lah. Ya, bertiga nunggu pelanggan di situ ya. Mereka cuma diem aja sambil ngelihat ke arah jalan. Nah, Yadi di sini memang awalnya tuh udah hatinya tuh agak berdetak aneh lah, kok warung ini sepi, tapi penglihatan Yadi ya di penglihatannya warung itu terang sekali. Sedangkan di samping-samping warung pecel ayam yang dituju sama mereka berdua ini bersama Mas Arif dengan Yadi ini, banyak lah di sampingnya tuh ada tukang sate, ada tukang martabak, rame lah yang jualan di sana, tapi gelap, kelihatannya tuh gelap. Cuman warung ayam itulah, warung pecel ayam itu yang terlihat terang sekali. Nah, mereka pun masuk ke warung pecel ayam, mereka duduk, langsung lah Yadi mesen pecel ayam 1, Mas Arif juga mesen pecel ayam 1 dengan es teh manis. Sedangkan Mas Arif ini nggak suka minum es ya, dia mesen teh tawar anget. Nah, Yadi sambil duduk lah sama Mas Arif, cerita-cerita lah. Tadi dia main bola gimana, terus nanya juga sama Mas Arif, "Mas tadi gimana, main bulu tangkisnya gimana?" Jadi sambil mereka cerita-cerita, dua orang suami istri ini ya sibuk lah dia membuat pesanan dari Mas Arif sama Yadi. Ketika selesai dimasak, makanan itu diantar ke meja mereka. Lalu Mas Arif di sini yang orangnya memang hobi kulineran ya. Apalagi kalau untuk masalah makanan jajanan pinggir jalan lah. Dia pengusaha juga. Pengusaha di bidang kuliner juga. Jadi ketika makanan itu dihidang, dia nggak makan langsung, diciumnya. Pertama sambal ya. Sambal dari pecel ayam itu dicium sama Mas Arif. Enak sambalnya. Terus ayamnya dicium sama Mas Arif. Aromanya memang sedap sekali. Lalu Yadi di sini langsung makan. Ya, Mas Arif barulah memulai suapan pertamanya. Yadi memperhatikan kok Mas Arif ini kayak ragu-ragu. Dia mau nyuapin ayam dengan nasi ke mulutnya itu ragu-ragu. Terus Yadi cuman perhatiin aja, kok nggak kayak biasa bang. Ya, biasanya kalau
urusan untuk makan ya, dia cepat sekali. Orangnya memang hobi makan, tapi di tempat pecel ayam yang baru ini, dia tuh agak ragu-ragu. Sambalnya dicium, ayamnya dicium, lalu ya dia perhatikan, barulah disuap sama Mas Arif. Baru satu suapan, dia langsung bilang sama Yadi, "Dek, kamu nyium gak? Bau makanan di sini tuh kayak, mohon maaf sebelumnya ya, bau comberan," dia bilang. Yadi langsung diem ya, dia langsung ngelepehin makanan itu, dilepehin sama dia. "Mas kok ngada-ngada aja, aku makan kok enak-enak aja Mas," dia bilang kan. Jadi Mas Arif bilang, "Aku ngerasa aneh," dia bilang. "Makanan di sini tuh yo kayak masih ada kayak kotoran ayamnya," dia bilang. "Masih bau telek," dia bilang, "bau teh ayam," dia bilang. Terus ya dia bilang, "Ya udahlah, kalau Mas nggak mau makan, kita cabut aja lah." Tapi Mas Arif ini masih penasaran, dimakan lagi sama dia. Diambil lagi satu suap, dan suapan kedua inilah Mas Arif ini langsung menghabisi makanannya. Nah, Yadi bingung loh, kok tadi dia bilang bau telek, ya, bau comberan dia bilang. Kok sekarang dia lahap? Tapi di sini setelah Mas Arif ini makan, dia manggil dua orang ya, suami istri yang jualan itu. "Mas, sini Mas. Mas baru buka ya?" dia bilang. "Iya Mas, kami baru buka. Malam ini pertama kami buka, dan Mas lah pelanggan pertama kami. Dari sore nggak ada pelanggan, baru Mas berdua lah penglaris di warung kami." Nah, Mas Arif bilang, "Makanannya enak, tapi yo kalau bisa bersihin ayamnya tuh agak bersih sedikit, terus bumbu ungkepannya tuh agak ditambah dikit. Mohon maaf sebelumnya, ayamnya masih bau telek," dia bilang, "masih bau tai ayam." Nah, otomatis kedua orang pedagang ini ya, mukanya tuh berubah ya, dia bilang. Terus pedagang itu bilang, "Ya mohon maaf Mas, besok Mas datang ke sini lagi yo, kami bakal ikutin saran dari Mas." Akhirnya dibayarlah nih sama Mas Arif. Mereka pun cabut pulang ke rumah. Besok pagi, jadwal Mas Arif sama Yadi ini nggak ada untuk pergi main futsal dengan main bulu tangkis ya. Tapi dari sore, Mas Arif sudah bilang sama Yadi, "Dek, nanti malam kita ke warung pecel ayam tadi malam ya. Mas masih penasaran, apakah masih bau telek nggak ayam yang mereka goreng?" Nah, di sini Yadi nanya nih sama Mas Arif, Mas kok ceritanya aneh-aneh. Mas bilang makanannya bau telek, bau got, tapi kok Mas habisin. Aku loh Mas yang mual denger Mas ngomong kayak gitu." Nah, Mas Arif bilang, "Yo awalnya memang bau telek," dia bilang. "Ayamnya tuh nggak enak, kayak ayam busuk," dia bilang. "Tapi setelah Mas makan, sambalnya tuh enak sekali," Mas Arif bilang. Lalu sekitar jam 8 malam di sini, Yadi membonceng Mas Arif pergi lagi ke warung pecel ayam tersebut. Nah, lagi-lagi di sini warung pecel ayam itu sepi. Cuman ada 3 orang itu, sepasang suami istri dan laki-laki ya, yang berusia sekitar 20 tahunan itu. Melihat Yadi dengan Mas Arif datang turun dari motor, mereka pun langsung berdiri menyambut kedatangan mereka. Dan di sini Mas Arif langsung ditawari, "Mas mau pesan apa?" "Yo aku mau pesan kayak kemarin lah, aku mau pesan ayam, sambalnya banyain." Yadi juga ditanya, "Mas yang satu lagi mau pesan apa?" Nah, karena malam kemarin Mas Arif bilang ayamnya itu nggak enak, bau telek, dia bilang. Yadi ini trauma, jadi aku pesan ikan aja. "Ada ikan apa?" Yang ada di situ ada 3 pilihan, ada ikan lele, ikan mujair, dan ikan nila. Si Yadi ini dia memilih ikan lele ya, ikan lele goreng, dan menu makanan mereka pun diantarkan. Tapi di sini Mas Arif sama sekali nggak komplain. Begitu melihat makanan itu ada, dia langsung makan dengan lahap, dan mereka pun pulang. Tanpa komentar sedikit pun, Mas Arif langsung pulang, membayar makanannya, dan keesokan harinya lagi-lagi Mas Arif ini kayak kecanduan makan di warung makan itu. Makan di warung pecel itu tuh kayak kecanduan. Sore-sore udah bilang, "Dek, nanti malam kamu mau kemana? Yuk kita makan di warung pecel lagi. Enak sekali loh makan di sana." Yadi ini kan karena gratisan dia pikirkan, "Yaudahlah Mas, kita ke sana." Akhirnya mereka pun makan, dan di malam ketiga di situ baru ada beberapa orang, beberapa pelanggan, dan singkat cerita kurang lebih sekitar 2 bulan, hampir setiap hari Yadi dan Mas Arif ini makan di warung pecel itu hampir setiap hari. Dan warung pecel yang awalnya sepi sekali itu, di 2 bulan setelah mereka makan, di 2 bulan setelah mereka buka, warung itu ramai sekali. Bahkan yang tadinya cuma memiliki 1 karyawan,
sekarang memiliki 4 karyawan. Ramai sekali. Bahkan kalau Mas Arif datang dengan Yadi, mereka tuh harus nunggu di luar dulu. Tapi kalau ketemu dengan pemiliknya, sepasang suami istri itu melihat wajah Yadi dengan Mas Arif, mereka langsung diduluin. Pesanan mereka langsung dibuatkan karena mereka ini pelanggan pertama dari warung pecel itu. Nah, 2 bulan berlalu, mereka hampir setiap hari makan di sana. Di bulan ketiga, nggak tahu kenapa, Mas Arif ini memiliki pemikiran untuk ngajak kerjasama lah, ngajak join dengan pemilik warung pecel ini. Jadi sekitar jam setengah 12 lah, hampir jam 12 malam, ketika mereka baru selesai main futsal dengan main badminton, mampirlah di warung itu. Yang ada di warung itu, makanan yang ada di warung itu tuh tinggal tempe dengan tahunya doang. Ayam, ikan, itu semuanya udah habis. Jadi mereka sambil nyemil lah ya, sambil nyemil goreng tempe, goreng tahu bacem, di situ sambil ngobrol dengan pemilik warung itu. Mas Arif ngomong, "Mas, aku tertarik loh sama masakan yang kamu jual di sini. Kira-kira kalau kita join, kamu mau nggak? Aku modalin, kita buka di satu tempat lagi. Kira-kira Mas mau nggak? Nanti hitung-hitungannya kita hitung belakangan aja lah. Pokoknya modal tenda, modal karyawan, modal belanja, untuk awal aku yang modalin. Nanti Mas yang siapin semua, Mas yang masakin semua. Nanti warungnya bikin sama lah kayak warung ini. Ya, jadi istilahnya franchise lah ya. Tapi di sini franchise yang ditawarkan Mas Arif ke warung pecel ini nggak main-main. Bukan satu tempat yang diincar sama Mas Arif untuk ngebuka. Mas Arif bilang, kita buka satu dulu Mas. Kalau ini jalan, ya cabang yang satu ini jalan, nanti kita buka lagi di titik-titik yang lain. Pokoknya Mas tinggal siapin masakannya, olahannya Mas siapin, untuk penjualan saya siapin semua orang-orangnya. Nah, karena warung pecel ini memang baru buka, sedang ramai-ramainya. Pemilik dari warung pecel ini pun mengiyakan ajakan franchise dari Mas Arif. Kerjasama pun terjalin. Singkat cerita, istri Mas Arif yang tadi mengandung 4 bulan, sekarang kandungannya sudah besar sekali. Kandungannya sudah besar dan pada suatu hari, istri Mas Arif ini mau melahirkan. Tapi dokter bilang, kalau nggak sesar, istri dari Mas Arif ini nggak bakal bisa melahirkan karena anaknya itu sungsang. Ya, yang seharusnya kepala di bawah. Anak yang ada di dalam kandungan istri Mas Arif ini, kakinya yang di bawah. Mau nggak mau harus sesar, dan sesar pun dilakukan untuk kelahiran anak pertama dari Mas Arif dan istrinya. Di sini anehnya gini. Yadi yang dekat sekali dengan Mas Arif, sebelum kelahiran keponakan pertamanya, malam-malam sebelum kelahiran itu, persalinan itu ya, operasi sesar itu dilakukan, Yadi ini sering mendengar sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak pernah terdengar di rumahnya. Rumah mereka tuh dihuni bapaknya Mas Arif, ibu Mas Arif, istri Mas Arif dan Yadi. Mereka tinggal berlima. Mereka tidak memelihara kucing, mereka tidak memelihara anjing. Tapi 3 malam sebelum operasi sesar dilaksanakan, Yadi ini mendengar seperti kucing bekarat, ya, seperti kucing berantem, seperti kucing ngeong-ngeong di atas dek rumahnya. Mereka sama sekali nggak melihara kucing. Tetangga-tetangganya juga nggak ada yang melihara kucing. Kucing-kucing kampung yang berkeliaran juga nggak pernah terdengar berantem di atas dek rumah tuh nggak pernah. Di malam selanjutnya, Yadi lagi-lagi terbangun di tengah malam. Dia mendengar lolongan anjing, au gitu ya, mendengar lolongan anjing yang sangat mengerikan sekali. Ketika anjing itu melolong, Yadi ini seperti mendengar ada delman. Suara delman lewat di depan rumahnya, tak 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 ya. Ciri khas suara sepatu kuda dan suara pedati ya, atau roda kayu dari delman itu terdengar di depan rumah mereka, melintas di depan rumah mereka. Yadi sempat bangun, mengintip dari pintu ini ya, dari ruang depan, dari dekat pintu dia ngintip, nggak ada apa-apa. Namun anjing masih terus melolong, dan malam ketiga sebelum esok harinya sekitar jam 2 siang,
istri dari Mas Arif ini melakukan operasi sesar, di malam itu dia mendengar seperti orang ramai sekali berjalan, warawiri di depan rumahnya, tapi ketika dicek sama Yadi, tidak ada satu orang pun yang lewat di depan rumahnya. Dia menceritakan kejadian ini kepada Mas Arif, menceritakan kejadian ini kepada ayah dan ibunya, tapi mereka bilang, kamu tuh lagi stres karena tekanan dari kantor, kamu harus menyelesaikan banyak sekali pekerjaan sampai kamu tuh istirahatnya kurang. Kamu istirahatlah, kamu gak usah ikut nganterin kakak ipar kamu ke rumah sakit. Sudah ada bapak, sudah ada ibu, kamu istirahat aja lah di rumah. Mereka gak percayalah dengan apa yang dikatakan oleh Yadi ini, karena sebelum-sebelumnya itu belum pernah terjadi hal-hal seperti itu, dan yang mendengar itu cuma Yadi doang. Yang mendengar suara kucing berantem, mendengar lolongan anjing, mendengar orang lewat ramai di depan rumahnya itu cuma Yadi. Tapi di sini Yadi masih berpikir positif. Mungkin apa yang dikatakan ibu bapakku memang benar. Karena pressure dari kantor, tekanan dari kantor untuk mengerjakan deadline mengerjakan tugas pada saat itu memang besar sekali. Karena Yadi ini bekerja di salah satu perusahaan lah yang nggak bisa disebutkan namanya, dan dia memiliki jabatan yang cukup penting di sana. Di umur 26 tahun, Yadi mengalami sebuah peristiwa di depan mata kepalanya. Kakak iparnya meninggal dengan cara sangat tragis sekali. Setelah operasi sesar sudah berhasil dilakukan, keponakannya sudah lahir. Seorang anak laki-laki dengan wajah yang tampan lah, dia bilang mirip sekali dengan ayahnya. Istri dari Mas Arif ini keluar dari ruang operasi, masuk ke ruang perawatan. Dokter mengatakan ibu dan anaknya baik-baik saja. Operasi dilakukan jam 2 siang, namun sebelum azan Isya berkumandang. Orang ngira, dokter, perawat, orang yang ada di rumah sakit itu ngira istri dari Mas Arif ini tertidur. Ketika dicek, nadinya udah nggak berdenyut lagi. Di sini menimbulkan banyak pertanyaan. Dokter mencoba untuk memeriksa jenazah yang sudah terbujur kaku. Dokter mengatakan semuanya baik-baik saja, semuanya nggak ada gejala-gejala yang aneh lah. Kalau memang ada riwayat penyakit yang membuat operasi ini berdampak buruk lah untuk kesehatan ibunya, pasti sudah saya bilang dari sebelum operasi. Kami mengecek semua dan operasi berjalan lancar. Namun di sini salah satu perawat yang ada di rumah sakit itu sebelum maghrib nih, dia kan meninggal istrinya sebelum azan Isya. Nah, sebelum maghrib memang orang nggak ada di kamar itu, di ruangan itu nggak ada orang. Perawat ini ingin mengecek, ingin ngasih obat lah kepada istri dari Mas Arif ini. Ketika dia mau masuk ke ruangan itu, dia sekilas melihat ada sosok bayangan hitam seperti orang pakai jubah. Tapi ketika dia sudah masuk, bayangan itu tiba-tiba menghilang. Nah, dikasih lah istri Mas Arif ini dikasih obat. Tensinya dicek, normal, masih sehat, masih Istri Mas Arif ini masih nanya, "Sus, kapan saya jadwalnya nyusuin anak saya?" "Sebentar Bu, minum obat dulu," karena air susu dari istri Mas Arif ini karena dia sesar air susunya tuh belum keluar, harus dipompa dulu. Nah, minum obat ini dulu, nanti kalau ASI-nya sudah lancar, baru bayinya bisa disusuin. Nah, setelah dikasih obat, setelah dicek, suster pun keluar, meninggalkan istri Mas Arif sendirian di ruang tersebut. Nah, jadi sebelum azan Isya, Yadi bilang, dia datang ke sana sebelum azan Isya. Dia udah melihat kalau Mas Arif ini duduk di luar ruangan karena ruang rawat dari istri Mas Arif ini kelas 1 VIP lah cuman ditempati satu orang. Mas Arif cuman duduk di lantai sambil matanya itu ngeluarin air mata sangat deras sekali, dan dari dalam terdengar suara tangisan dari ibu si Yadi ini. Yadi nggak mau nanya lah sama abangnya yang nunduk sambil nangis. Dia langsung masuk ke dalam. Dan melihat kalau jenazah almarhumah istri Mas Arif itu meninggal dengan keadaan seperti orang kecetik. Lidahnya keluar, matanya menjelit ke atas, dan tangannya itu seperti menggenggam menahan sakit. Jadi seperti itulah
kain spray tempat tidur itu masih digenggam dengan jenazah itu. Yadi mengatakan wajahnya itu balu sekali, memang persis seperti dicekik orang. Dokter mengatakan ini satu kejadian yang jarang sekali terjadi. Seorang ibu yang melahirkan, apalagi operasi sesar ya, biasanya tantangannya itu cuma pendarahan, bukan kehilangan napas atau sesak napas seperti ini. Sedangkan riwayat dari kesehatan istri Mas Arif ini, dia nggak ada riwayat penyakit asma, nggak ada riwayat penyakit jantung. Nah, singkat cerita, anak Mas Arif yang belum sempat menyusu dengan ibunya langsung dibawalah pulang ke rumah, dibesarkan oleh Mas Arif, dibesarkan oleh kakek dan neneknya beserta Yadi juga, karena Yadi ini di usia 26 tahun, dia belum menikah. Jenazah istrinya pun dimakamkan. Nah, memang setelah wafat dari istri Mas Arif ini, usaha warung pecel lele yang dikembangkan oleh Mas Arif berkembang sangat pesat sekali, ramai sekali. Yadi mengatakan franchise yang dipegang sama Mas Arif, warung pecel ayam ini sudah jalan 4 cabang, dan keempat cabang ini ramai semua. Nah, singkat cerita, setahun berjalan, anak yang dibesarkan Mas Arif anaknya itu sudah mulai tumbuh besar lah ya, walaupun beliau sangat malang sekali kehilangan sosok seorang ibu dengan meninggal secara tragis dan menyimpan tanda tanya. Setahun berjalan, franchise yang dijalankan Mas Arif berkembang. Perekonomian Mas Arif pun sekarang boleh dikatakan keuangannya sangat baik sekali, walaupun dia tuh ogah-ogahan untuk ngurusin bisnisnya. Namun untuk menutupi kerugian di usaha-usaha yang lain, uang yang dihasilkan dari 4 cabang pecel ayam yang dikelolanya itu bisa nutupin semua. Jadi mengatakan, Mas, Bu, nggak usah kayak gini. Yang namanya maut, rezeki, pertemuan, jodoh itu sudah diatur sama Gusti Allah. Ya mungkin takdir dari Simba sudah kayak gini. Mas masih punya kehidupan. Lihat si Dede harus memiliki pengganti, ibu yang baru. Yadi bilang carilah pacar lagi, carilah calon istri buat besarin anak kamu. Kasar ngomongnya kayak gitu. Tapi Mas Arif bilang, enggak lah, aku mau nunggu anakku besar dulu, aku mau biarin dia ngerti dulu kalau ibunya tuh udah nggak ada. Jadi kalau dia bisa ngerti nanti kalau dia bisa nerima kalau ada ibu baru, aku baru nikah. Kalau enggak biarinlah aku besarin sendiri, dia bilang. Jadi gimana ya, ketika saya membaca kisah yang dibagikan oleh Mas Mulyadi ini, memang saya sempat meneteskan air mata. Tapi semua yang dialami oleh keluarga Mas Mulyadi memang sudah sebuah takdir dari Allah. Lalu 1 tahun berlalu, Mas Arif mengajak Yadi untuk ngobrol lagi dengan pemilik warung pecel ayam ini yang memegang hak paten. Jadi dia bilang, Mas, sekarang usaha yang sudah kita jalankan ini sudah hampir 1 tahun. Gimana kalau sekarang kita hitung-hitungan? Nah, hitung-hitungan di sini maksudnya gimana kalau dari 4 cabang ini dilepas, 2 milik pemilik aslinya dan 2 lagi dikelola sendiri sama Mas Arif. Dan mau nggak mau, si pemilik warung pecel ayam ini harus menyerahkan resepnya, karena itu sudah ada dalam kontrak mereka. Ketika nanti usaha ini sudah berkembang, si pemilik modal atau Mas Arif, dia boleh menarik usahanya sendiri, dan si pemilik usaha atau pemilik hak paten lah atau pemilik resep harus bersedia memberikan resep yang dimilikinya, karena jatahnya itu sudah adil, sudah megang dua-dua. Nah, pemilik warung pecel ini pun mengiyakan, sama sekali dia nggak, istilahnya tuh nggak ambil pusing lah.
Ya, dibilang sama dia, ya udah kalau Mas memang mau menjalankan usaha ini sendiri, yo saya paham. Posisi Mas sekarang, yo saya tahu. Saya juga turut berduka cita lah, walaupun kemarin ketika istrinya Mas meninggal, saya nggak sempat untuk melayat. Tapi saya tahu, kabarnya saya tahu. Memang ketika istri Mas Arif meninggal ya, ini pemilik pecel ini nggak datang. Walaupun mereka memiliki hubungan yang sangat dekat lah ya, udah kayak teman lah. Mereka ketemu tiap hari. Mereka memiliki hubungan bisnis pula. Tapi ya nggak tahu kenapa sepasang suami istri ini nggak datang. Nah, singkat cerita ya, Mas Arif pun menjalankan kedua warung pecelnya itu sendirian. Dia udah nggak pernah lagi nemuin si pemilik pecel ayam ini karena kesibukannya. Dia sambil ngomong anak, dia sambil ngurus bisnisnya, dan pada suatu hari, suatu hal yang mengerikan terjadi kepada Mas Arif. Setelah dia pulang dari tempat usahanya, tempat warung makannya ini, tempat pecel ayamnya ini, sekitar jam 1:30 pagi, terdengar seperti suara gaduh dari dalam kamar Mas Arif. Dan di sini, ketika ibu dan ayah Yadi ya masuk untuk mengecek apa yang terjadi di dalam kamar Mas Arif, di sini Mas Arif sudah tidak bernyawa lagi. Yadi ini langsung flashback, keinget dengan kejadian 1 tahun yang lalu, ketika almarhum kakak iparnya, istri dari Mas Arif meninggal. Persis sekali kejadiannya seperti itu. Mas Arif baring seperti ini, tertidur di tempat tidurnya ya, seperti lehernya itu ada yang mencekik, lidahnya menjulur, matanya itu menghadap ke atas, dan tangannya itu kiri kanan seperti menahan sakit yang sangat luar biasa sekali. Jadi spray itu sampai ke jambak kayak gitu. Yadi langsung duduk ya. Ini nggak mungkin lah, kejadian yang sama tuh terulang lagi yo, sampai 2 kali. Ini pasti ada apa-apanya. Setelah pemakaman selesai, keesokan harinya ya, pemakaman dari almarhum Mas Arif selesai, Yadi ini nyamperin pemilik warung pecel ayam. Mas, sampean nggak tahu kalau abang saya meninggal. Nah, pemilik warung pecel ayam ini pura-pura buta, pura-pura tuli, dan pura-pura bego. Yadi bilang, astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maaf ya Mas yo, kami nggak tahu Mas. Tapi Yadi di sini mulai sinis. Dia sudah mulai curiga. Tapi Yadi ini nggak punya bukti kalau 2 orang yang di hadapannya itu pelaku pesugihan warung makan. Nah, lalu Yadi pun pulang ke rumah, berceritalah kepada bapak, kepada ibunya, Bu, kematian dari Mas Arif, kematian dari istri Mas Arif. Kalau aku bilang ya Bu, itu nggak masuk akal. Kok kejadian 1 tahun yang lalu bisa terulang lagi? Nggak mungkin. Ini pasti ada apa-apanya. Aku curiga. Rekan bisnis dari Mas Arif yang warung pecel ayam itu pakai pesugihan. Hush, kamu yuk kok ngomong kayak gitu? Nggak baik. Ntar didengar orang kayak gimana? Yo terserah lah, orang mau denger gimana juga. Aku nggak peduli Bu. Aku mau cari tahu. Aku mau ngebuktiin. Bener nggak apa yang aku pikir? Di sini, Yadi ini mulai mencari tahu asal usul 2 orang ini dari mana. Siapa mereka tuh mulai cari tahu. Tapi setiap Yadi ini ingin membuka identitas mereka, lagi-lagi Yadi ini mendengar suara-suara gaduh di rumahnya, mendengar suara kucing berantem, mendengar suara kereta lewat, dan mendengar suara orang ramai sekali lalu lalang di depan rumahnya. Dan keponakan Yadi, anak dari almarhum Mas Arif ini, setiap malam Jumat nangisnya itu ya nggak seperti anak bayi biasa. Nangisnya itu sampai kejang-kejang, kayak anak kecil kena step kayak itulah. Dibawa ke dokter bukan step, tapi kalau dibawa masuk ke rumah nangis lagi, badannya nggak panas, seolah-olah dia cuman ketakutan melihat sesuatu yang sangat mengerikan sekali. Nah, mulai dari situlah ibu bapak dari Yadi ini mulai percaya dengan apa yang dikatakan Yadi, kalau kematian Mas Arif ini pasti nggak wajar. Jadi mereka pun mencoba untuk berkonsultasi dengan seorang ustadz, menanyakan kira-kira kalau
orang yang menggunakan pesugihan itu ciri-cirinya gimana? Kira-kira teman dari anak saya, almarhum Arif yang ngelola warung makan pecel ayam itu Pak Ustadz, kira-kira pakai ini enggak? Pakai pesugihan enggak? Nah, jadi Pak Ustadz bilang wallahu a'lam. Saya nggak bisa mengatakan langsung iya atau tidak. Saya harus memastikan dulu. Dan Yadi mengantar Pak Ustadz ini untuk makan di warung makan pecel ayam yang mereka datangi pertama. Cabang utama lah ya, singkat ceritanya. Ketika makan di sana, Yadi makan di sana, Pak Ustadz makan di sana. Apa yang dialami Mas Arif ketika Mas Arif makan di sana pertama kali itu terulang lagi. Pak Ustadz bilang sama Yadi, makan di sini tuh bawa comberan, ayamnya itu bawa telek. Pak Ustadz langsung berdiri, makanannya ditinggal, dia langsung berdiri di luar warung makan itu. Nah, ya dia nggak tahu ya Ustadz ini ngapain, dia ikutan keluar. Pak Ustadz bilang, kamu lihat nggak? Cahaya terang yang ada di warung ini, itu bukan cahaya terang biasa. Itu adalah sinar warung yang menggunakan pesugihan. Ayo kita pulang. Kalau kamu ingin membuktikan warung ini pakai pesugihan atau enggak, malam besok kita buktikan. Jadi malam besoknya ya dibilang, sebelum warung itu buka, kan warung itu warung tenda di pinggir jalan. Sekitar jam 4 sore, Yadi dengan Pak Ustadz itu bawa sebotol air aqua. Kata Pak Ustadz, air itu semalaman tuh sudah dibacain Yasin, sudah dibacain ayat Ruqyah. Jadi sebelum warung tenda itu dibuka, disiramlah di pelataran halaman yang bakal didirikan tenda untuk orang itu jualan. Dan pada malam harinya Pak Ustadz dengan Yadi lagi-lagi datang ke warung itu, tapi warung pecel ayam itu yang semulanya dilihat terang sekali, malam itu terlihat gelap, redup. Bahkan lampu yang ada di dalam ini ya, di dalam tenda itu, di dalam warung pecel ayam itu, cahayanya itu nggak bisa tembus keluar, nggak bisa memberikan cahaya terang seperti biasa. Warung itu redup, seperti warung-warung yang lain di samping-sampingnya. Pak Ustadz bilang, kamu lihat, warung-warung yang ada di sekitar sini, itu sudah disyarati dengan pemilik warung yang memakai pesugihan ini. Makanya warung mereka sepi, pelanggannya pada lari ke sini semua. Dan malam ini kamu lihat, cahaya dari warung makan yang semulanya terang, sekarang redup. Redup seperti warung-warung yang sudah diguna-guna. Ayo, kita masuk. Kamu mau ngerasain gak makanan yang menggunakan pesugihan? Nah, jadi Pak Ustadz ini ya, dengan Yadi ini masuk. Pemilik warung itu nggak curiga, karena Yadi ini kan adik dari almarhum Mas Arif ya, rekan bisnisnya, sudah kenal lama lah. Ya, pelanggan pertama di situ. Warung itu sepi, malam itu sepi sekali. Yadi bilang, mereka pesan makanan. Pak Ustadz ini yang kemarin makan ayam nggak habis, malam itu pesan. Dia pesan ikan, dia pesan ayam. Pokoknya semua menu makanan itu dipesan sama Pak Ustadz. Pak Ustadz bilang sama Yadi, kamu baca bismillah, kamu baca surat An-Nas, kamu makan. Yadi ini baca bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbinas malikinas ilahinas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Waswas. Nah, jadi disuaplah sama Yadi. Dan apa yang dirasakan oleh almarhum Mas Arif, apa yang dikatakan Pak Ustadz, kalau makanannya itu bawa telek, kalau makanannya itu bawa kotoran ayam, itu memang benar. Dia nyuap nasinya itu, dia langsung, weh! Pemilik warung makannya itu langsung melihat ya. Pak Ustadz bilang, masuk angin, Pak Ustadz bilang. Karena ya Pak Ustadz ini nggak menggunakan pakaian gamis ya, nggak pakai baju koko, nggak pakai peci, dia pakai pakaian biasa, biar nggak curiga. Masuk angin, makanya saya pesen banyak, biar dia milih mau makan apa. Dari tadi nggak mau makan. Ya udah Pak, kalau gitu nih, minum air hangat. Jadi diantar lah ya, segelas air hangat. Ya diminum, minum air hangat itu. Dan dia melihat makanan yang ada di hadapannya, yang semula makanan itu terlihat lezat. Dia melihat kalau makanan itu sangat menjijikkan sekali. Aromanya busuk. Ya dia bilang, Pak, kalau lama-lama aku di sini, isi perutku bisa keluar semua. Jadi untuk menutupi identitas ya, Pak Ustadz ini bilang, yaudah Mbak, bungkus saja. Mungkin kalau di rumah dia mau makan. Jadi dibungkus lah. Dibungkus semua, mereka pun pulang.
Sampai di rumah, makanan itu dibuka sama Pak Ustadz, ditunjukkan kepada ibu dan bapak Yadi. Pak, Bu, bapak boleh lihat dan bapak boleh cicipi makanan yang ada di sini. Semulanya ibu dari Yadi ini nggak percaya. Dia mencicipi ikan goreng itu, baru masuk ke mulutnya, langsung dibuang. Loh, Mak, kok dibuang? Ih, amis, kayak ikan mentah, dia bilang. Pak Ustadz cuma ketawa. Apa yang ibu rasakannya itu memang benar. Itulah rasa makanan yang orang menggunakan pesugihan. Di sini Pak Ustadz menjelaskan. Makanan itu kita lihat, memang makanan itu dimasak seperti makanan biasa. Itu ikannya bersih, ayamnya bersih. Kenapa kalau sudah kita berikan syarat, kita lunturkan ilmu hitam pesugihannya itu, kita merasakan makanan itu amis, nggak enak, bau bangke, bau telek, ya, bau kotoran ayam. Itu karena pesugihan yang mereka lakukan. Karena bumbu dari masakan ini itu udah diobok-obok sama setan. Biar makanan itu rasanya enak, biar makanan itu terlihat tertarik. Ya itulah ciri-ciri rumah makan atau tempat makan yang menggunakan pesugihan. Kalau kita buka batin, kalau hati kita bersih, makanan yang kita lihat nikmat itu ya makanan yang paling menjijikkan. Karena itu sudah diobok-obok, sudah bercampur dengan energi negatif dari iblis. Di sini Pak Ustadz mengatakan, wallahu a'lam bishawab. Apakah almarhum Mas Yadi menjadi tumbal? Wallahu a'lam. Apakah istrinya menjadi tumbal? Wallahu a'lam. Kita kembalikan kepada Gusti Allah. Kalau saya bilang sepasang suami istri itu meninggal karena pesugihan, berarti saya nggak percaya dengan ajal yang sudah ditentukan oleh Allah. Kita semua nggak percaya atas kekuasaan Allah. Semua itu sudah takdir. Tinggal jalannya aja di mana. Memang warung makan ini menggunakan pesugihan. Anak ibu dekat dengan orang yang menggunakan pesugihan ini. Mungkin saja setan pesugihan itu mengincar anak kalian. Mungkin saja pemilik warung makan ini gak senang atau merasa tersinggung lah dengan apa yang dilakukan oleh anak bapak ibu, atau memang mereka meminta tumbal. Anak bapak ibu lah yang dititipkan untuk menjadi tumbal setan pesugihan mereka. Nah, setelah semuanya terbongkar, warung makan yang sudah disiram sama Pak Ustadz ini dengan air ruqyah, warung makan itu sepi. Di sini orang atau pemilik warung makan ini menutup usahanya kurang lebih 2 minggu. Mereka pulang kampung. Setelah 2 minggu, warung makan itu kembali bersinar lagi. Warung makan itu kembali ramai lagi. Tapi Yadi dengan Pak Ustadz, dia mikir gini loh, ya udahlah, itu urusan kalian. Yang penting teka-teki atas kematian dari kakaknya, kakak ipar si Yadi ini dan Mas Arif sudah terbongkar. Karena memang warung makan itu menggunakan pesugihan. Wallahu alam, apakah warung makan itu menumbalkan sepasang suami istri ini, saya pun nggak berani menjawab iya atau tidak. Tapi jelas warung makan itu menggunakan pesugihan. Karena apa? Setelah 2 minggu mereka ini pulang dari kampung, istri dari pemilik warung pecel ayam ini tengah mengandung. Kejadian yang sama terjadi kepada almarhumah istri Mas Arif. Istrinya meninggal ketika melahirkan. Istri dari pemilik warung makan ini, warung pecel ayam ini, meninggal melahirkan. Sama persis kejadiannya seperti yang dialami oleh almarhumah istri dari Mas Arif. Jadi setelah istrinya meninggal, orang yang memiliki warung pecel ayam ini menutup usahanya di tempat itu dan membuka usaha pecel ayamnya di tempat lain dengan gerai yang lebih besar. Warung yang sangat besar sekali. Tapi warung itu nggak bertahan lama. Ya dibilang cuma 6 bulan apa 7 bulan. Usaha pecel ayam yang menggunakan pesugihan itu terbongkar. Terbongkarnya bukan dibongkar sama Yadi, bukan dibongkar juga sama Pak Ustadz yang menolong Yadi ini, bukan. Tapi karena keteledorannya, karena kesalahan dia sendiri, mungkin Allah sudah murka ya. Karena manusia seperti itu memang harus diberi pelajaran. Jadi di gerai yang baru, di toko yang baru yang sudah permanen yang sangat besar sekali, ternyata di situ ada kamar khusus, kamar untuk menyimpan sesajen. Nggak sengaja, salah satu karyawannya masuk ke sana dan ketika
kamar itu dibuka ya, kamar itu nggak sengaja kebuka, warung itu sedang ramai. Warung itu sedang ramai dan otomatis karyawan yang kaget ini yo ngucap astagfirullahaladzim. Nah, orang-orang yang ada di warung makan itu yo pada panik lah ya, ada apa? Melihatlah ke dalam kamar rahasia itu dan ternyata di situ banyak sesaji. Mulai dari hari itulah tidak ada satu orang lagi yang makan di warung makan itu sampai warung makan itu pun musnah. Tutup, habis semua. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan, keburukan yang kita lakukan, suatu hari nanti pasti akan terbongkar. Karena apa? Allah nggak pernah tidur. Allah akan terus memantau apa yang kita lakukan, memberikan kita waktu untuk bertobat. Sebenarnya, ketika Pak Ustadz menyirami tempat usahanya yang pertama ya, cabang utama dari pecel ayam ini, sebenarnya itu sudah menjadi sebuah teguran untuk pemilik warung pecel ayam itu. Dia tahu, mereka tahu kalau tempat usaha ini sudah diganggu oleh Ustadz, ya sudah disiram dengan air ruqyah agar energi negatif atau jin-jin pesugihan itu lari, nggak mau ke sana lagi. Otomatis warungnya bakal sepi. Tapi dia nggak nyerah. Bukannya dia tobat, malah dia pulang kampung. Mungkin saja dia pulang kampung itu untuk ngadu sama kuncen pesugihannya kalau pesugihan di warungnya itu sudah ditangkal sama Ustadz. Ya, sudah dikerjain orang lah, jadi warungnya sepi lagi. Ya mungkin dia menambah dosis ya, atau menambah pasukan lagi pesugihannya ini. Ya, dia memperkuat pesugihannya dengan menumbalkan istrinya sendiri. A'udzubillahi min dzalik. Demikianlah sebuah kisah misteri yang saya ceritakan kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah pengucapan dalam kisah yang saya bagikan, dan mohon maaf ya, suara saya masih terdengar serak. Saya ngomong tuh agak putus-putus. Mungkin di ujung-ujung kalimat tuh nggak jelas. Memang sekarang kondisinya hidung saya masih belum bisa bernapas dengan normal ya. Dan radang tenggorokan pun masih belum sembuh. Mohon doanya agar kondisi saya bisa fit kembali untuk menceritakan kisah-kisah misteri kepada sahabat-sahabat semua. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan video ini. Saya Ri Wijaya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.